Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam Bu Dina. Bagaimana kabarnya Bu Farida hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Dina? Ya, saya alhamdulillah juga sehat juga Bu. Nah, sebelum kita melakukan coaching Bu Farida, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Farida ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Bu Farida. Iya Bu Dina. Baik, Bu Farida. Pada coaching kali ini, coach dan coache akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tita atau belum? Kemudian, bagaimana Bu Farida memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi dari pertanyaan coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya seperti pemenuhan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Dina. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kuci kali ini yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kuci saya Bu. Ya, baik. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua ya, Bu. Terus kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifiknya itu, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya, Bu. Ya Bu. Indikator yang bagaimana sebenarnya yang ingin Ibu uh, proses coaching kali ini? Begini Bu, saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam menyiasati permasalahannya Bu. Baik, Bu Farida. Demikian dulu ya Bu, observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu ya. Baik Ibu Dina, terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Andi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Farida. Alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah Pak Andi. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Pak Andi sepertinya tidak bersemangat dan tidak ceria seperti biasanya. Kalau boleh saya tahu, apakah ada masalah Pak? Itulah Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau bercerita kepada siapa. Kira-kira apakah Ibu Farida ada waktu? Eh, Mohon maaf sebelumnya Bu jika saya mengganggu kesibukan Ibu. Oh, tidak Pak. Insya Allah saya ada waktu. Jadi Bapak jangan sungkan ya Pak. Oh iya Bu Farida, terima kasih sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman ketika saya kepikiran itu Bu, dengan masalah yang sedang saya hadapi seperti itu. Oh, jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bapak dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini, Pak? Saya berharap akan mendapatkan
ketenangan setelah saya menceritakan permasalahan saya itu kepada Bu Farida. Saya berharap akan mendapatkan solusi dari permasalahan saya dan saya bisa tenang dan merasa lega dengan mengajari anak-anak saya di kelas. Begitu Bu Oh, Farida. oh iya Pak. Semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak. Amin. Jadi Amin. permasalahannya Ya. seperti apa Pak? Coba Bapak ceritakan. Begini Bu, terkait dengan rekan guru di sekolah saya itu, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran, di mana guru tersebut masih menggunakan metode konvensional gitu Bu. Dan juga hanya menggunakan metode ceramah lagi dan ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama perkembangan zaman sekarang kan semakin canggih dan juga teknologi pembelajaran semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya kok tidak mau mengikuti perubahan zaman gitu Bu. Hanya mengandalkan metode konvensional saja. Sehingga pembelajaran jadi kurang interaktif seperti itu Bu. Oh, baik Pak. Jadi permasalahannya hari ini adalah pembelajaran yang diberikan rekan guru Bapak kurang variatif. Begitu ya Pak? Seperti itu Bu, ya. Kemudian model pembelajarannya masih model yang lama. Ya Pak. Kira-kira apa yang ingin Pak Andi dapatkan? Atau yang ingin Pak Andi lihat dari masalah itu? Saya ingin mendapatkan perubahan di sekolah saya ya Bu. Tidak seperti sebelum-sebelumnya seperti itu Bu. Oke, dari yang Pak Andi sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model, atau media, bisa dikatakan semua itu adalah kondisi yang ideal, ya Pak. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bapak sekarang ini berada di level berapa? Kira-kira di sekolah saya itu berada di level 5 itu Bu. Karena di sekolah saya lebih banyak guru-guru senior sehingga untuk mencapai level yang lebih tinggi agak sulit seperti itu Bu. Oke, berarti di sekolah Bapak itu masih di level 5. Nah, di kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa bisa Bapak tingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif lagi di sekolah Pandi? Saya kira bisa ditingkatkan sampai level 7 Bu. Karena untuk level yang lebih tinggi menurut saya sih agak sulit mengingat guru-guru di sekolah saya tuh masih banyak yang senior-senior, masih sedikit buta dengan komputer atau sebagainya tuh Bu. Oh iya Pak, jadi dari level 5 ke level 7 ya Pak. Karena banyak yang masih melek itu ya Pak. Kemudian Iya kira-kira itu. apa yang akan Pak Andi usahakan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya memikirkannya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face seperti itu Bu Farida. Oke, nanti Pak Andi akan melakukan mentoring atau pendampingan seperti itu. Iya betul sekali Bu Farida. Kira-kira selain itu ada tidak strategi lain yang mungkin pernah Bapak terapkan di sekolah dan teman-teman guru di sana merasa nyaman dengan penyampaian Bapak? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan mencoba konsultasi dengan kepala sekolah atau dengan wakil kurikulum untuk membuat kegiatan semacam pelatihan ataupun workshop yang tujuannya nanti untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang variatif seperti itu, kira-kira. Oh ya, berarti Pandi merencanakan mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya kira-kira yang lebih nyaman
dan cepat realisasi yang mana, Pak? Sepertinya yang mentoring Bu ya. Karena kalau untuk yang pelatihan dan workshop perlu persiapan yang matang. Lalu waktunya juga tidak sebentar. Kemudian biayanya juga eh, sedikit mungkin sedikit lebih mahal seperti itu Bu. Karena saya harus mencari narasumber yang benar-benar kompeten. Untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan adalah mentoring dulu Bu. Seperti Wah, itu kira-kira. bagus sekali itu Pak Andi. Kalau Pak Andi ingin merencanakan mentoring, nah untuk kegiatan mentoring, kira-kira Pak Andi memerlukan bantuan siapa? Saya nanti akan minta bantuan dari teman sekolahku, yang mana memang ahli di bidang IT. Kemudian saya juga akan meminta bantuan dari komunitas sekolah seperti itu. Oh ya, baik. Berarti Pak Andi akan berkolaborasi ya dengan rekan kerjanya. Kira-kira Hmm. kapan akan direalisasikan, Pak? Insya Allah secepatnya, Bu. Mungkin minggu depan saya akan berkolaborasi dengan rekan saya untuk melakukan mentoring. Oh ya, Ah, alhamdulillah. Berarti Pak Andi sudah ada gambaran ya bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih variatif. Saya tunggu nanti kabarnya ya setelah melakukan mentoring, untuk mendengar cerita-cerita dari Pak Andi lagi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana mentoringnya berhasil ya Pak Andi. Ya, amin. Terima kasih Bu Frida sudah meluangkan waktunya. Semoga nanti saya bisa melakukan dan akan bermanfaat serta membawa perubahan bagi teman-teman dan sekolah saya. Seperti itu, Bu. Ya, sama-sama Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farida. Ya. Assalamualaikum Bu Farida dan Pak Andi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh, Bu Dina. Dina. Ya. Tadi Bu Farida dengan Pak Andi itu sudah melakukan coaching ya dengan Pak Andi Ya, tadi. Bu. Saya akan menanyakan ini beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikatornya, Bu? Ketercapaian yang diinginkan. Seperti apa, Bu? Baik Bu. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut saya bisa menggali kunci dan menceritakan permasalahan dan menentukan solusinya. Iya, oke Bu Farida. Menurut saya sebagai observer ya Bu, tadi proses coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Andi itu sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya sudah sesuai sepertinya dengan alur Tirta. Dan juga Bu Farida di sini berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot pada Pak Andi. Sehingga Pak Andi bisa menemukan solusi pada permasalahannya ya Bu. Dan juga coaching tadi itu sudah sesuai dan dilakukan sesuai dengan prinsip coaching sepertinya menurut saya Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang telah Ibu lakukan? Seperti apa Bu? Baik Bu Dina. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu Dina. Iya, baik Bu Farida. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu Farida dan Pak Andi.
Iya, Ah, Bu. saya tutup dulu Amin ya. ya Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Andi dan Bu Farida. Waalaikumsalam, Bu Dina. Warahmatullahi wabarakatuh. Gina. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam, Bu Dina. Ya, hari ini izin ya melakukan coaching ya Bu Farida. Baik, Bu Dina. Sebagaimana yang sudah kita sepakati kemarin, sekarang kita akan melakukan praktik kucing ya, Bu. Sebelum kita melakukan kucing, sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi saya akan mengamati coach dan coache apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian dan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci dan juga bagaimana Kuci merespon dan menanggapi pertanyaan coach. Kemudian disesuaikan pula dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan Bu Dina, pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Dina adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kucing hari ini? Ya, baik Bu Farida. Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu seperti kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif dan mungkin pertanyaan berbobot Bu Farida. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Pertanyaan kedua ya Bu, Baik, Bu. kompetensi mana yang akan Ibu Dina kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi? Ya, mungkin kompetensi yang spesifik itu yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif, Bu. Dan pertanyaan berbobot juga. Seperti itu, Bu Farida. Baik, Bu Dina. Jadi yang ingin dikembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang terakhir ya Bu Dina. Ya, silakan. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses kucing hari ini? Ya, saya ingin menemukan solusi sebenarnya, Bu, dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam menyiasati permasalahan saya itu, Bu. Oh ya, baik Bu Dina. Demikian dulu praobservasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan kucing terhadap kucing. Semoga berjalan maksimal dan bisa memberikan manfaat dan menemukan solusinya. Ya, baik Bu Farida. Terima kasih sebelumnya Bu Farida. Sama-sama Bu Dina. Ibu. Ya, waalaikumsalam Pak. Baik Pak. Pak Andi sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah saya juga baik Bu Dina. Bu Dina, bolehkah saya meminta waktunya Ibu sebentar? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di sekolah saya, Ibu. Baik Pak Andi. Apa yang ingin Bapak ceritakan sebenarnya? Saya kasih waktu untuk beberapa menit ke depan. Coba ceritakan bagaimana Pak? Iya, Bu. Begini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dan kurang aktif ketika menerima pembelajaran. Selain itu juga mengerjakan tugas hanya sebagian saja, Bu. Oh, begitu Pak. Jadi menurut Pak Andi, apa yang diharapkan itu dari pembicaraan kita hari ini seperti itu ya Pak? Iya, betul sekali, Bu. Saya tuh ingin mengharap, ataupun saya mengharap solusi
atas permasalahan saya tentang ya itu Bu, antusiasme murid yang saya rasa berkurang dalam pembelajaran di kelas saya Bu. Iya, baik Pak Andi. Menurut Pak Andi, hal apa saja yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias adalah yang pertama mungkin karena itu Bu, pembelajaran yang membosankan, Hmm, terlalu monoton. Sepertinya saya terlalu dominan dalam berbicara di depan murid-murid. Yang kedua, saya memberikan ataupun tidak memberikan kesempatan terhadap murid saya untuk berpendapat ataupun aktif berbicara saat pembelajaran. oh begitu ya Pak. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa saja yang dapat Pak Andi lakukan untuk membuat murid-murid Bapak itu lebih antusias lagi dalam pembelajaran selanjutnya, Pak? Hmm, Menurut saya nih Bu, mungkin murid-murid menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, ya tidak monoton, terus tidak membosankan begitu Bu Dina. Wah, kalau begitu saya sependapat sebenarnya dengan Pak Andi nih. Lalu menurut pendapat Bapak apa saja yang bisa membuat murid-murid senang dan tidak bosan dalam pembelajaran Pak Andi sendiri? Kalau menurut saya, pembelajaran ya harus berpusat pada murid, ya Bu Dina. Murid Iya. diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian ada semacam ice breaking, Mm, terus game edukatif tuh Bu di setiap pembelajaran agar lebih menarik, kira-kira seperti itu Bu. iya, betul. Lalu melalui tugas yang diberikan kepada murid, Pak Andi, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas mereka, Pak? Kalau masalah tugas itu kemungkinan karena tugas saya ya yang saya berikan itu terlalu banyak mungkin Bu. eh, di mana tugas tersebut berisi pertanyaan tanpa saya memberikan sumber pelajaran yang beragam dan menyenangkan. Kira-kira seperti itu, Bu. Kalau boleh tahu, Pak Andi menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas, Pak? Saya hanya menggunakan buku teks dari Kemdikbud itu, Bu. Hanya satu macam itu, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Adakah sumber belajar teks yang lain, Pak? Saya pikir banyak sih, Bu Dina. Sumber belajar seperti di YouTube, infografis, artikel di blog, atau bisa juga kita menggunakan pembelajaran interaktif semacam quizzes, Kahoot, Canva, Google Maps, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Saya bisa menggunakan media tersebut untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Kira-kira seperti itu, Bu. Nah, itu betul sekali itu Pak Andi. Sekarang apa rencana Pak Andi untuk menyelesaikan masalah ini? Eh, untuk menyelesaikan masalah yang pertama mungkin saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan seperti itu Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang mungkin tidak terlalu banyak dan tugasnya akan disesuaikan dengan minat dan gaya belajar murid saya. Kemudian saya mencoba akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa ataupun terikat gitu loh Bu, sehingga mereka menjadi senang dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Iya, bagus itu Pak Andi rencananya. Semoga berhasil ya Pak. Dan sekarang apa sih komitmen Bapak pada rencana tersebut? Komitmen saya untuk selalu membuat pembelajaran yang menyenangkan. Itu inti yang pertama Bu. Saya akan membuat pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjelaskan atau dapat menjalankan merdeka belajar yang akhir-akhir ini memang sudah santer didengungkan Ibu.
Dan saya akan membuat murid senang dalam kegiatan pembelajaran tanpa adanya unsur paksaan. Kemudian akan saya serahkan pembinaan sumber belajar kepada murid-murid saya. Kira-kira seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali itu Pandi. Saya sangat mendukung itu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Pak, sesuai harapan Bapak. Amin. Terima kasih Ibu Dina untuk waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu diri guru yang inovatif. Seperti itu. Amin. Iya Pak Andi. Baik. Kita akhiri perbincangan ini. Tetap semangat ya Pak Andi dalam membimbing murid-muridnya. Ya, Ya. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dina. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Dina dan Pak Andi. Waalaikumsalam Bu Farida. Alhamdulillah, proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum Bu Dina melakukan coaching, saya menanyakan indikator ketercapaian. Nah, sebelum melakukan coaching, dari indikator ketercapaian apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Dina dan Pak Andi terkait dengan indikator tersebut? Ya, Alhamdulillah Bu Farida. Tadi saya sudah coaching dan berdasarkan hasil koce tadi saya sudah melakukan koce sesuai dengan alur tirta Bu Farida, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi terkait permasalahannya, kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang dilakukan dan tanggung jawab Bu Farida. Ya, baik Bu Dina. Tadi ada hal yang saya catat. Menurut saya sebagai observer, Ibu Dina dan Pak Andi sudah bagus sekali dalam menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Bu Dina sudah memberikan pertanyaan berbobot. Ketika Bu Dina memberikan pertanyaan berbobot tadi, sehingga Pak Andi bisa menentukan solusinya sendiri. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Dari kucing tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kunci yang disampaikan Koce, sehingga saya dapat menggali informasi dan lebih paham lagi dan dapat mengarahkan Koce menemukan solusi atas permasalahannya Bu Farida. Wah, luar biasa Bu Dina. Berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi adalah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh kunci, sehingga Bu Dina lebih bisa menggali informasi lebih mendalam dan memberinya solusi sesuai dengan permasalahannya. Begitu ya Bu Dina? Ya, benar Bu Farida. Luar biasa. Semoga sukses ya Bu Dina dan Pak Andi. Ya, terima kasih Bu Farida. Iya Bu. Iya Bu, saya akhiri perbincangan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.